Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, juga keluarga dijauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Baik, kita memasuki pertemuan yang ke-6 untuk mata kuliah etika profesi, yaitu kita akan membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya perjuangan dan cara menumbuhkan daya juang. Ya. Oh ya, semua sudah mengumpulkan tugasnya ya untuk pertemuan kelima kemarin. Ya. Saya harap sudah dikumpulkan sebelum kuliah ini dimulai. Kalau dikumpulkan terlambat, tidak saya nilai. Ya, baik. Kita bahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya perjuangan dan cara menumbuhkan daya juang. Ya. Ini menurut saya ini topik yang menarik ya, apalagi untuk Anda yang sudah semester 5, ini merupakan fase yang Anda lalui ya. Jadi mulailah Anda implementasikan konsep-konsep yang ada di dalamnya, karena ini sangat sesuai dengan fase yang Anda lalui. Nah, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya perjuangan? Ya. Faktor itu bisa berasal dari dalam diri kita sendiri. Ya, seperti apa? Ya, seperti rasa malas. Ya, malas banget, mau ngapa-ngapain malas ya. Tidak ada kemauan untuk berbuat sesuatu atau kegiatan, melakukan suatu kegiatan untuk mengatasi hambatan yang dijumpainya. Ya. Jadi seolah-olah nggak ada upaya, ya, nggak ada usaha-usaha, ya. Ketika menghadapi hambatan ya sudah, ya sudah gitu aja, ya. Nah, ada suatu kata mutiara yang bagus, ya. Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah dimiliki dalam hidup, ya, maka Anda harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ya. Nah, ini memotivasi untuk kita ya. Kalau kita punya keinginan itu belum kita miliki, maka kita harus melakukan yang lebih ya, bukan yang biasa kita lakukan ya. Yang lebih, melakukan terobosan-terobosan, melakukan gerakan-gerakan yang lebih, usaha-usaha yang lebih ya, sehingga kita bisa mencapai keinginan yang belum kita miliki tadi ya. Yang kita lakukan tuh yang sesuatu yang baru ya, terobosan-terobosan ya, sehingga jalan untuk mendapat keinginan tersebut akan semakin terbuka ya. Jadi kita menempuh ya dari berbagai cara ya, dari berbagai cara yang positif ya tentunya untuk mencapai tujuan itu. Rasa malas itu merupakan suatu kendala yang berasal dalam diri kita di dalam memperjuangkan suatu yang mulia atau keinginan kita. Nah, selain malas, adalah sikap diri yang pasif. Ya. Artinya seseorang akan berusaha mengatasi hambatan jika ada yang menggerakkan, kalau ada yang nyuruh, kalau ada yang memerintah, baru dia bergerak. Nah, ini merupakan hambatan dari dalam diri. Ada lagi sikap pesimis ya, yaitu selalu memandang sesuatu itu merupakan masalah yang menakutkan, tidak bisa diatasi atau tidak bisa dipecahkan. Nah, ini ada sikap yang pesimis ya. Takut sesuatu, takut ini, takut itu ya. Kadang belum melakukan sudah menyampaikan kalau takut ya. Padahal belum pernah mencoba ya.
Nah, ini adalah tipe-tipe orang yang pesimis, ya, yang merupakan kendala yang ada di dalam diri individu. Yang keempat adalah gaya hidup yang selalu minta untuk dilayani. Ya. Nah, ini merupakan juga kelemahan pada diri kita untuk menjadi seorang yang bisa memperjuangkan apa yang kita inginkan. Pola ini harus kita rubah. Mungkin kemarin-kemarin Anda setiap kebutuhan dilayani oleh orang tua. Nah, ini harus mulai kita rubah. Kitalah yang mulai melayani orang tua ya pada fase ini. Ya, kalau kemarin orang tua yang ngurus apa pajak, rekening, listrik dan sebagainya, Anda harus mulai ambil peran di balik Anda yang melakukan itu. Nah, ini merupakan cara-cara untuk menguatkan dari sisi internal diri kita. Nah, sedangkan hambatan yang berasal dari luar antara lain adalah teman. Ya. Teman bisa mendukung perjuangan kita, tapi juga bisa menyebabkan perjuangan kita menjadi lemah. Misalnya teman-teman yang mengajak untuk membuang-buang waktu, ya, jalan-jalan, bermain dan sebagainya, yang sebenarnya sudah fasenya Anda itu sudah tidak seperti itu, ya. Nah, ini harus bisa Anda kendalikan, Anda kontrol yang seperti ini. Yang kedua, kendala dari luar itu adalah keterbatasan ekonomi, khususnya ekonomi keluarga ya. Ya, tapi sekarang banyak cara ya untuk mengatasi itu ya. Dengan kreativitas yang ada pada diri kita bisa melakukan. Kita bisa mengatasi kalau itu hanya kendala ekonomi. Yang ketiga, fasilitas yang serba mencukupi. Ini juga bisa jadi kendala loh bagi kita di dalam mengupayakan semangat memperjuangkan cita-cita. Karena segala sesuatunya sudah terpenuhi, ya. Akhirnya kita menjadi orang yang lemah ya dalam berusaha karena terlalu dimanjakan oleh fasilitas. Sehingga kita tidak berusaha mengeksplor segala kelebihan yang ada pada diri kita yang sebenarnya kita mampu ya. Tapi karena sudah terlanjur malas ya dimanjakan oleh fasilitas, nah akhirnya kita tidak mau bersusah payah. Kita merasa senang berada di zona nyaman ya. Yang padahal semua itu tidak abadi ya, tidak abadi ya. Fasilitas dari orang tua juga tidak menumbuhkan suatu kepuasan tersendiri ya. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Kemudian lingkungan sekitar kita ya. Kebiasaan di masyarakat di mana kita berada pada kebiasaan yang bersifat negatif bisa meracuni pola pikir kita, mempengaruhi pribadi kita. Misalnya kita hidup di lingkungan masyarakat yang kurang baik, nah, ini juga bisa berpengaruh. Yang lainnya adalah media teknologi informasi, elektronik, televisi, dan semuanya. Itu juga bisa mempengaruhi kalau kita tidak menggunakan secara selektif. Ya. Bahkan kadang-kadang kita suka menghabiskan waktu dengan hal-hal yang bermanfaat di media sosial itu sampai berjam-jam kita entah bikin film yang tidak bermutu atau Anda selfie yang enggak mutu, TikTok dan sebagainya yang sebenarnya tidak ada manfaatnya. Ya. Itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak menghargai waktu.
Yang lain adalah tekanan dari masyarakat atau kelompok yang memaksa kita untuk mengikuti. Ya. Jadi ada tekanan dari sekelompok masyarakat. Ya, dengan aturan-aturan tertentu kita tidak boleh melakukan ini dan itu. Ya, itu juga bisa menjadi penghalang. Kemudian ancaman dari orang dewasa atau mungkin dari orang tua kita tidak boleh, misalnya ya contohnya, kita tidak boleh bekerja di luar kota, kerja harus dekat dengan orang tua. Nah, ini merupakan ancaman juga ya untuk kita memperjuangkan cita-cita yang kita inginkan. Ya. Kalau kondisinya seperti itu ya kita harus kompromi ya dengan orang tua kita. Bagaimanapun juga kita harus menghargai beliau ya. Beri pemahaman yang sebaik-baiknya ya. Jangan melakukan hal yang sifatnya konfrontasi dengan orang tua, itu tidak tidak etis sama sekali. Ya. Seperti apapun orang tua harus kita hormati. Nah, bagaimana menumbuhkan daya juang mengatasi hambatan-hambatan tadi? Ya, ini ada beberapa langkah. Ya, yang pertama, sebelum melangkah lebih jauh dalam berjuang mengatasi hambatan, terlebih dahulu mencari sumber hambatan itu. Dari mana asalnya? Dari diri kita sendiri kah? Atau dari luar? Atau dari orang lain? Ya, baru kita bisa menentukan langkah kita. Yang kedua, mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk mengatasi hambatan. Waktu, tenaga, pikiran, sarana lain yang menunjang harus kita siapkan sedemikian rupa. Yang ketiga, dalam diri sendiri harus tumbuh sikap optimis dan percaya diri bahwa hambatan itu pasti dapat diatasi dan dapat berhasil. Jadi kita tanamkan rasa optimisme dan percaya diri. Walaupun hasilnya kurang memuaskan, jangan terus menyerah. Jangan putus asa, tapi terus kita cari jalan pemecahannya. Dengan sikap terbuka, hormat, sopan, dan rendah hati, minta saran kepada teman-teman atau orang-orang yang bisa memberi masukan kepada kita ya, karena saran mereka bisa dijadikan bahan perbandingan ataupun bahan pertimbangan. Meminta pandangan kepada guru ya, dosen, orang tua ya, yang mereka punya pengalaman yang lebih ya. Yang ketujuh, sebagai orang beriman hendaknya senantiasa mendekatkan diri ya kepada Allah, memohon ya dengan doa-doa dan pengharapan untuk keberhasilan cita-cita yang kita inginkan. Sikap diri sabar itu penting ya. Dan hati-hati dalam berpikir dan bertindak ya. Melakukan perenungan ya. Terlebih-lebih bila hambatan atau kesulitan itu dirasakan sangat berat ya, jadi kita harus sabar ya. Hati-hati dalam berpikir dan bertindak. Jika ternyata hambatan itu belum dapat dipecahkan ya, perlu dicoba sekali lagi. Jangan khawatir bahwa usaha kita akan sia-sia, tetapi usahakan agar dapat memulai dengan sungguh-sungguh. Nah, ini langkah-langkah ya tadi dalam mengatasi hambatan. Nah, saya kira itu ya yang harus menjadi konsep untuk diimplementasikan Anda pada saat ini, saat posisi Anda pada fase ini. Silakan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk tugas pada pertemuan ke-6 ini, Anda kirim lewat Google Classroom ya, paling lambat besok Senin jam 5, yaitu buatlah satu slogan motivasi untuk diri Anda yang bisa jadi cara untuk meningkatkan daya juang Anda. Nah, ini bisa Anda tempel di dinding kamar Anda atau di meja belajar ya, untuk Anda bisa meraih kehidupan yang lebih baik. Buatlah yang menarik sebagai karya orisinal, inspiratif ya, untuk
motivasi diri Anda sendiri. Ya. Jangan lupa orisinal ya, karyanya sendiri ya. Bisa sih Anda mengambil dari YouTube dan sebagainya, tapi alangkah baiknya kalau kata-kata itu keluar dari diri Anda sendiri. Nah, ini saya boleh contohkan seperti ini. Semua mimpi kita bisa jadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengejarnya. Ya. Ini contoh ya. Nah, silakan Anda buat sendiri yang merupakan hasil karya Anda yang orisinal ya, yang benar-benar keluar dari hati nurani Anda sendiri ya. Satu aja seperti ini contohnya. Baik, saya kira itu. Terima kasih atensinya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.